Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca secara bergantian Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14 sampai ke-22. Wahyu pasal yang ketiga, saya akan membaca ayat yang ke-14, saudara ayat yang ke-15, bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Oke, Wahyu pasal 3 ayat 14 saya akan mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya ajak kita berdoa sekali lagi, saya ajak kita semua berdoa, buka suara berdoa bagi kita masing-masing, saudara sendiri, bagi saudara-saudara di kiri dan kanan, berdoa bagi saya sendiri yang memberitakan firman, karena Tuhan yang memimpin setiap kita untuk boleh dengan setia memberitakan firman dan juga siap menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami ingin berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami pada saat ini. Ialah Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman, memimpin setiap kami, berbicara kepada setiap kami, dan memberkati akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan dengan setia, sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang umat-Mu perlu dengar, apa yang Engkau ingin kami menerima dan mendengarnya. Dan Tuhan yang pimpin setiap kami, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman dan beri hati yang taat, sehingga kami boleh sungguh-sungguh meresponi akan kebenaran dan panggilan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Berbelas kasihan kepada kami, berilah anugerah-Mu dan berilah firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu kata di New Zealand itu yang memiliki arti yang bermacam-macam. Ya, satu kata yang dipakai bisa bermacam-macam artinya, yaitu kata kiwi. Ya, bukan hanya orangnya disebut orang kiwi, bukan hanya bahasanya bahasa kiwi, negaranya negara kiwi, ya, tetapi juga binatangnya disebut kiwi, ya, dan juga buahnya yang dimakan juga disebut kiwi. Ya, jadi macam-macam artinya kiwi itu. Saudara, demikian juga kata yang kita pakai lihat di sini adalah kalimat pertama, inilah firman dari Amin. Ya, kadang-kadang kita orang-orang, khususnya anak-anak kecil, tidak mengerti apa arti Amin. Pokoknya arti Amin, kalau artinya sudah selesai berdoanya, Amin, begitu ya, selesai berdoa. Dan juga kita tahu ada orang-orang yang namanya Pak Amin, ya,
Kita ada hamba Tuhan almarhum Pak Amin Chung, sekarang ada hamba Tuhan Pendeta Amin Ko yang melayani di GRI Palembang. Ya. Tetapi saudara sekalian, apa kata amin sesungguhnya? Ini adalah firman dari amin. Ya, kita tahu kata amin adalah berarti ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang benar. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu terkenal di dalam perkataannya di dalam kitab Injil, dia selalu mengatakan amin, amin. Truly, truly, I say to you. Sesungguhnya, demikianlah sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu adalah amin, amin, kata yang dipakai. Amin, amin. Ya, truly, truly, I say to you. Ini adalah perkataan yang benar, yang sungguh-sungguh, yang pasti, yang tidak mungkin salah, karena dia adalah sang amin itu sendiri. Ini adalah firman dari amin, saksi yang setia dan benar. Dan mungkin kata permulaan dari ciptaan Allah itu mungkin kurang tepat, ya, bisa dimengerti sebagai dia sebagai ciptaan, tetapi ini adalah kata yang dipakai arche beginning, in the beginning, Yohanes 1 ayat pasal yang pertama, in the beginning was the word. Nah, itu bisa bicara tentang kata yang sama di situ, arche, dia pada mulanya dia sudah ada, dialah sumber dari segala ciptaan, segala sesuatu. Ini adalah perkataan dari Tuhan kita yang benar, yang saksi yang setia, yang sungguh-sungguh yang patut didengar oleh bukan hanya jemaat di Laodikia, khususnya jemaat di Laodikia yang menerima surat ini, tapi juga bagi seluruh jemaat, karena surat ini dan surat-surat yang lain juga ditutup dengan barang siapa mendengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bukan hanya kepada satu jemaat, memang ada konteks khusus, ada particular problem di situ di dalam jemaat-jemaat yang unik-unik, ada kesulitan, tantangan yang berbeda, tetapi semua surat-surat yang ditulis di sini, termasuk hari ini kita akan mendengar surat kepada jemaat di Laodikia, adalah surat yang boleh diterima, surat yang diperlukan bagi seluruh jemaat sepanjang zaman sebenarnya. Karena itu biarlah setiap kita yang bertelinga mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat ini. Saudara sekalian, surat kepada Laodikia ini adalah surat yang paling keras, boleh dikatakan. Surat yang sangat keras yang dikatakan kepada jemaat di Laodikia. Ini bahkan lebih sadis daripada surat kepada gereja Sardis. Ya, sebelumnya kita sudah membahas 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Jemaat di Sardis itu juga satu surat yang Tuhan tulis kepada jemaat di Sardis itu juga sangat keras, tapi paling sedikit di dalam jemaat Sardis itu ada orang-orang, ada sebagian jemaat yang masih setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau tadi kita baca jemaat di Laodikia, maka seluruhnya adalah teguran yang sangat keras. Ya. Seluruhnya teguran yang sangat menggetarkan hati dari sang amin, saksi yang setia itu. Kita melihat khususnya ayat 16 dan ayat 17. Tuhan Yesus mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kalimat yang keras sekali sebenarnya. Kata memuntahkan itu kalimat yang Tuhan enek melihat jemaat di Laodikia. Dan mual, dia sehingga ingin memuntahkan jemaat di Laodikia itu. Jadi kalimat yang sangat keras. Dan ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan padahal engkau tidak tahu, itu mungkin pengertian lebih tepat ya. Engkau mengira engkau kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Padahal engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalimat yang keras sekali mengatakan, mendiagnosa akan keadaan jemaat di Laodikia. Saudara sekalian, kita pertama harus mengerti dengan tepat akan metafora yang dipakai di sini, ya, metafora tentang suam-suam kuku, lukewarm, ya, lukewarm, suam-suam kuku yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Khususnya di dalam konteks di dalam kota atau jemaat di Laodikia ini, karena kalau kita salah mengerti akan metafora ini, kita akan bingung apa salahnya dengan suam-suam kuku. Air yang suam-suam kuku, air yang berarti kan tidak panas, tidak dingin tadi digambarkan. Bukankah harusnya itu sebenarnya lebih baik untuk kita minum? Ya, bagi orang-orang tua, mulai saat kita biasanya minumnya air hangat. Ya, kita minumnya air hangat, tidak dingin nggak bagus. Terlalu panas juga tidak bagus. Ya,
minumnya yang hangat, suam-suam kuku. Itu bagus buat kesehatan. Sesuai dengan temperatur tubuh biasanya gitu ya. 36 derajat gitu ya. 36 derajat. Itu biasanya minum yang biasanya itu yang sehat justru untuk kita minum. Nah, tapi itu bukan maksudnya. Itu bukan maksud di dalam konteks saat ini. Di dalam konteks saat itu adalah kita harus mengerti kota Laodikia itu khususnya secara geografis terletak sebenarnya sangat strategis untuk perdagangan, dan di sana juga menjadi pusat perdagangan dan perbankan, dan juga menjadi tempat yang cukup makmur, maju karena itu, dan salah satunya adalah terdapat sekolah kedokteran yang cukup terkenal di situ yang didirikan oleh seorang bernama Zeuxis, kalau sudah membaca sejarahnya ya. Dia adalah murid Herophilus dari Chalcedon. Herophilus ini adalah dokter yang terkenal pada abad permulaan, abad 3 sebenarnya sebelum Masehi ya, yang dokter terkenal yang menulis tentang ophthalmology ya. Yang dokter-dokter di sini pasti tahu ophthalmology itu adalah tentang kedokteran tentang mata ya, berkaitan dengan mata, kesehatan mata dan sebagainya. Dan nanti kalau sudah melihat referensinya, maka ada bicara tentang biarlah aku akan memberikan kepadamu minyak atau salep untuk mata, ya, minyak atau salep untuk melumas matamu sehingga engkau dapat melihat. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai Tuhan di sini adalah relevan dengan konteks pergumulan dan keadaan kota pada saat itu. Nah, saudara sekalian, jadi meskipun Laodikia adalah secara ekonomi maju, perdagangan maju, kedokteran maju di kota itu pada zaman itu tentunya, tetapi di dalam masalah air, Laodikia ini punya masalah besar sesungguhnya. Kota Laodikia, ya. Kota yang dekat dengan Laodikia yang bernama Hierapolis, kota tetangga di bagian utara, itu kota yang memiliki sumber mata air panas. Ya, ada hot springs di situ yang mempunyai nilai pengobatan. Hot spring punya nilai pengobatan, orang berendam dan sebagainya, mungkin ada belerangnya, ya, itu punya nilai pengobatan. Tetapi di Kolose, kota tetangga lagi di bagian timurnya, itu sebaliknya memiliki air dingin yang segar dan murni dari pegunungan di sekitar Kolose itu. Jadi di satu sisi Hierapolis ada air panas yang memberi pengobatan, punya nilai pengobatan. Kolose punya pegunungan dengan mata air yang segar, yang dingin, ya, dan memberi kehidupan, kekuatan, dan menjadi kesegaran dan kemurnian daripada air itu. Tetapi Laodikia itu tidak memiliki keduanya. Laodikia itu ada sungai Lycus yang mengalir di tengah kota Laodikia itu, dan kemungkinan menurut sejarah mengatakan itu jadi bercampur, air yang panas itu bercampur dengan air yang dingin sehingga airnya itu menjadi butek seperti lumpur putih, ada buih-buih putih di airnya itu. Nah, itulah konteksnya saat itu. Ya, sehingga air yang ada di Laodikia itu air yang tidak bisa diminum, membuat mual. Dan inilah gambaran yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan keadaan jemaat di Laodikia. Sekali lagi ayat 16 ya. Jadi karena engkau tidak panas dan tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi memang air yang mereka sadar sekali, tahu sekali apa artinya. Minum air di Laodikia, di kota itu, sangat tidak enak, sangat memualkan, tidak bisa diminum sebenarnya. Tuhan Yesus bilang, itulah engkau. Itulah jemaat Laodikia. Karena itu aku akan memuntahkan engkau seperti air di kotamu itu. Ini adalah jemaat yang, apa maksudnya di sini? Ayat 17 menjelaskan kepada kita sebenarnya. Ayat 17 beri penjelasan kepada apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Karena engkau berkata, sekali lagi ya, saya pakai bahasa Inggris sekarang. You say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ini adalah, dengan kata lain, ini adalah jemaat yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat kota yang kaya dan makmur. Jemaat itu negara yang makmur, kota yang makmur,
Dan mereka rupanya terpengaruh, sangat terpengaruh sebagai pusat perdagangan dan keuangan, sehingga mereka menjadi jemaat yang secara ekonomi itu kaya, secara keuangan itu kaya. Sehingga ketika di dalam sejarah pada 60 AD, tahun 60 Masehi itu daerah situ kena gempa, ya. Dan kota Laodikia kemudian mengatakan, kami tidak butuh pertolongan apapun dari Roma yang berkuasa di daerah situ. Kami dengan kekuatan kami sendiri, dengan keuangan kami yang kami miliki, kami bisa membangun kota ini sendiri. Dan betul saja mereka membangun kota itu sendiri tanpa pertolongan dari luar, dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi dengan kata lain, mereka dengan demikian merasa hebat, mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apapun. Dan kalau boleh mengerti apa yang terjadi, persoalannya di mana, ini adalah penyakit apa yang disebut sebagai aflunza. Aflunza. Ya, ini adalah istilah yang dipakai di akhir abad ke-20 yang dimunculkan oleh seorang filsuf, ya. Aflunza itu dia kaitkan dengan influenza. Ini afluenza. Ya, affluence itu adalah kekayaan. Affluence, ya, begitu kaya, begitu banyak. Seorang penulis bernama Anne Surkanov, dia menjelaskan affluenza itu seperti ini. Ini adalah suatu penyakit psikis seperti merasa terisolasi, satu kehidupan yang bosan, boring hidupnya, seperti tidak ada tujuan hidup, seorang kehidupan yang pasif dan kehilangan motivasi yang terjadi kepada orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak, yang disebabkan karena mereka memiliki kekayaan yang besar. Justru karena, ya ini khususnya di Barat, di Amerika, di Eropa, termasuk di Australia, New Zealand, ya secara umum ini negara-negara kaya, negara-negara begitu makmur, ya, negara developed world, ya, negara yang maju secara umum menjadi kaya, tetapi begitu banyak kekayaannya, seperti apapun bisa dibeli, makan apapun bisa, tinggal di tempat apapun yang baik. Ini tentu bicara secara umum, ya. Tetapi dengan demikian seperti mereka tidak butuh apa-apa lagi, mereka tidak bisa melakukan apa saja, tetapi sebenarnya jadi seperti kehilangan motivasi hidup, kehilangan tujuan hidup, hidupnya menjadi membosankan, hidupnya pasif dan kehilangan motivasi, ya, terisolasi justru karena mereka memiliki kekayaan yang sangat besar. Ya, karena memang tarikan daripada uang itu the power it gives and the pride it feeds, ya. Dengan uang memiliki kekuatan yang besar sepertinya, bisa melakukan apa saja. Jadi semua problem selesai. Kasih uang habis perkara. Itulah Indonesia, ya. Kasih zaman dulu, ya, khususnya, ya, kita hari ini bersyukur mungkin dengan ada Presiden Jokowi ada perbaikan sedikit, ya. The power it gives dan the pride it feeds, sombong, tinggi hati, merasa aku bisa melakukan segala sesuatu. I do not need a thing. Aku tidak butuh apapun. Karena apapun aku bisa beli. Apapun yang aku inginkan aku bisa dapatkan. Aku tidak butuh siapapun, tidak butuh orang apapun. Dan inilah yang dirasakan terjadi di dalam hati jemaat daripada Laodikia. Aku tidak membutuhkan apapun. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara sekalian, maka Sang Amin, saksi yang setia dan benar itu perlu membongkar keadaan mereka yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata, tetapi engkau tidak tahu bahwa engkau sesungguhnya melarat, engkau sesungguhnya malang, miskin, buta, telanjang. You are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ini penilaian yang sangat keras dan terus terang dan tanpa basa-basi. Dan ini adalah penilaian yang sesungguhnya. Inilah keadaanmu sesungguhnya. Meskipun kau pikir kau hebat, tapi kau sebenarnya sangat lemah. Kau pikir kau kaya, kau miskin. Kau pikir kau memiliki segala sesuatu, engkau telanjang. Tidak punya apapun sebenarnya. Inilah penilaian kepada jemaat yang merasa oke, segala sesuatu oke. Meski mereka tidak mengutamakan Tuhan, tidak bergantung sama Tuhan sama sekali. Ini adalah jemaat yang merasa tidak kekurangan apa-apa, padahal mereka tidak punya apa-apa dan telanjang.
Ini adalah jemaat yang merasa oke karena tiap minggu datang ke gereja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mirip seperti ini, kira-kira ini jemaat yang seperti demikian. Jemaat yang datang, mereka pasti masih datang ke gereja. Kalau tidak, ya sudah bukan jemaat namanya. Ya, kalau tidak beribadah paling sedikit, mereka bukan lagi jemaat Tuhan. Tapi mereka adalah jemaat yang datang ke gereja tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya suam-suam kuku. Tidak ada kasih yang menggebu-gebu untuk Tuhan. 2 minggu lalu saya tegur, memberi contoh daripada 10 atau 10 gadis yang datang dan 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Saya katakan 5 orang gadis yang bodoh itu yang datang mempersiapkan, mau menyambut akan mempelai pria, tetapi tidak bawa minyak. Itu seperti orang-orang yang datang bawa keranjang piknik tetapi tidak bawa makanannya. Itu seperti jemaat yang datang ke gereja tapi membuka HP, main HP. Ya, sesuatu yang bodoh sebenarnya. Harap saya ada mendengar orang, wah itu banyak orang tertegur loh Pak Budi, banyak orang tertegur. Artinya memang mungkin banyak orang, saya nggak tahu ya, saya tidak tahu saudara. Yang jelas-jelas bisa kelihatan dari sini. Tapi kalau saudara sembunyi-sembunyi nggak begitu kelihatan dari mimbar. Tapi saudara jangan pikir sebelah saudara tidak tahu. Saudara jangan pikir suami saudara tidak tahu, istri saudara tidak tahu. Dekat sekali, apalagi rapat-rapat gini dulu. Ketahuan semua tahu. Saudara pikir Tuhan berkenan kepadamu. Kau datang ke gereja, tapi browsing. Kau datang ke gereja ketika firman-Nya diberitakan, engkau melihat Instagram, kau melihat mau belanja apa. Saudara pikir Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan senang ketika Tuhan sedang beritakan firman-Nya. Kau tidak memperdulikan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang harap betul-betul, saudara jangan kiri kanan kita tahu, saudara. Depan belakang kita paling nggak tahu apa yang sedang kau lakukan. Mungkin sebelah saudara tahu apa yang saudara lihat sebenarnya. Saudara, ini adalah peringatan yang keras bagi kita. Tentu tidak cukup tidak membuka HP gitu ya. Itu tidak cukup kalau sudah di situ melihat ke sini tapi pikiranmu, hatimu juga jauh, blank. Tuhan Yesus mengatakan, aku benci kepada bangsa ini. Bangsa yang memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Karena itu aku akan memuntahkan mereka. I'm about to dikatakan sini, because you are lukewarm, neither hot or cold, I'm about to spit you out of my mouth. Biarlah kita sungguh-sungguh mendengar akan perkataan firman Tuhan ini. Tentu di mimbar ini saya berusaha semampunya, sebisanya. Tentu tidak selalu menarik yang diberitakan di atas mimbar ini. Tetapi paling sedikit apa yang diberitakan adalah setia. Paling sedikit apa yang diberitakan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh datang. Ketika firman diberitakan, ketika datang memuji Tuhan, liturgi mengajak kita memuji Tuhan. Biarlah semua memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, tapi juga dengan dari hati kita. Tapi kalau mulutnya saja tidak memuji Tuhan, bagaimana kita boleh memuji Tuhan? Saya tidak mengerti orang datang ke gereja terus tidak memuji Tuhan. Saya tidak mengerti orang datang ke gereja ketika firman diberitakan kemudian buka HP. Saya tidak mengerti. Saudara, ini teguran saya bukan marah-marah, saudara. Saya sedang mewakili Tuhan yang mengasihi saudara.
Tuhan Yesus mengatakan di ayat 19, barang siapa aku kasihi, ya ku tegur, ya ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalimat yang keras saya katakan kepada jemaat Laodikia, tetapi motivasi hati daripada Tuhan kita. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang keras itu adalah karena dia mengasihi jemaat Laodikia, dan dia juga mengasihi akan saudara dan saya hari ini. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya alangkah baiknya engkau dengan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh mengikut Tuhan itu dengan setengah hati. Dia ingin mengasihi kita dengan seluruh hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap itu adalah seluruh. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuhan menginginkan hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak ada mengikut Tuhan itu bantu-bantu, saudara. Kadang-kadang ini tentu sudah ada orang yang mengatakan itu tanpa sengaja ya. Pelayanan itu, ya bolehlah aku bantu-bantu. Gitu. Tidak, saudara. Ikut Tuhan itu kita tidak pernah bantu-bantu Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Memikul salib itu bukan bantu-bantu, saudara. Ini menuju mati. Mentaati Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap seluruh tubuh kita. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada bantu-bantu. Ini adalah tuntutan yang sangat berat, bahkan sebenarnya tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mampu. Tapi Tuhan menginginkan, tidak lebih, tidak kurang, tidak kompromi. Tuhan menginginkan kita, seluruh hati kita. Tidak pernah Tuhan menginginkan hanya separuh, hanya sebagian kecil, atau bahkan sebagian besar. Tidak. Orang-orang ateis menyadari itu. Orang-orang ateis menyadari ketika membaca firman, mereka mungkin kadang-kadang di some sense itu bisa mengerti dengan benar. Ini kalau saudara membaca Alkitab, mengerti tuntutan Tuhan itu impossible. Tidak mampu, tidak mungkin, tidak ada seorang pun mampu melakukannya. Bahkan sesuatu yang bukan, ini seluruh jiwa kita. Seorang ateis mengatakan, ini siapa Yesus ini? Orang yang hidup 2000 tahun yang lalu yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi dia lebih daripada istri kita, lebih daripada suami kita, lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita. Siapa dia? Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, orang yang asing, tidak kenal, tapi menuntut barang siapa mau mengikut aku, dia harus membenci istrinya, membenci suaminya, membenci anak-anaknya, membenci orang tuanya. Orang-orang ateis lebih mengerti dengan tepat. Memang itu tuntutan Tuhan. Tentu arti membenci itu bukan benar-benar hate, ya, tetapi dibandingkan kasih kita kepada Tuhan, karena tuntutan kasih kita kepada Dia adalah seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh akan pikiran kita. Tidak pernah kita diperintahkan mengasihi sesama kita dengan seluruh hati kita. Hanya seluruh hati itu hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kita dituntut mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi hati kita terutama dan seluruhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tuhan menginginkan itu bagi saudara dan saya. Kalau tidak mungkin berarti bagaimana? Bagaimana itu tidak mungkin? Yes. C.S. Lewis mengatakan, jangan kau pikir menganggap Yesus itu guru yang baik itu adalah sesuatu yang menghormati Dia. Tidak. Tuhan Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah memberi kesempatan itu, memberi option itu kepada engkau. Kalau engkau hanya menganggap Yesus sebagai guru yang baik, guru yang bijaksana, itu tidak ada option itu dalam Alkitab.
Kamu opsinya hanya dua. Kau menganggap dia adalah orang gila. Engkau menganggap dia orang yang kerasukan setan. Atau engkau menganggap dia adalah Tuhan. Karena tidak ada guru yang baik itu yang berkata demikian. Kalau engkau mau mengikut aku, kamu harus tinggalkan semua. Kau mau mengikut aku, kau harus lebih mengasihi aku daripada mengasihi istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu. Tidak ada guru yang baik yang mengatakan demikian. Dia mengatakan demikian, apakah dia orang gila, orang yang kerasukan setan, atau dia adalah sesungguhnya Tuhan yang memang berhak mengatakan itu pada kita. Jadi tidak mungkin kita lakukan ini, mentaati akan perintah ini, kecuali kita datang kepada Kristus. Ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, atau salep yang melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini bukan kita membeli dengan uang kita, dengan kekuatan daripada jemaat Laodikia. Bukan, ini adalah kesadaran bahwa kita datang kepada Dia, merelakan hati kita, karena sadar Kristus adalah satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita hidup, yang membuat hidup kita betul-betul kaya, sesungguhnya kaya, hidup yang berkelimpahan di hadapan Tuhan. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang membuat kita sungguh tidak telanjang dan sungguh bisa melihat kebenaran dengan jelas. Karena kita mengatakan orang yang sungguh-sungguh kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang dirinya sadar dia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dia orang yang berseru seperti pemungut cukai yang berseru, "Have mercy on me, O Lord." Orang Laodikia yang tanpa kesadaran mereka miskin, telanjang, mereka tidak mungkin berseru kepada Tuhan. Mereka harus dibongkar kelemahan mereka, ketelanjangan mereka, kemiskinan mereka, kebutaan mereka. Baru mereka kemudian boleh berseru kepada Tuhan. Setelah bertobat, mereka berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, "Have mercy on me, O Lord." Dan Tuhan Yesus mengatakan orang yang demikian, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya, mereka lah, for theirs is the kingdom of heaven. Itulah orang yang sesungguhnya kaya di hadapan Tuhan. Panggilan untuk membeli emas, pakaian dan salep di sini, mendapatkan air, ini adalah panggilan seperti Yesaya pasal yang ke-55 yang Tuhan Yesus Yahweh berbicara kepada bangsa Israel. Yesaya 55 dia mengatakan, "Come, datanglah. Come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come and buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost." Datanglah semua yang haus, marilah minum. Hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, tidak punya uang, justru sadar, miskin, tidak berdaya, tetapi mau datang kepada Tuhan. Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua kemudian mengatakan, "Mengapa kamu belanjakan uang, menghabiskan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy?" Mengapa engkau mengejar, mencari segala macam kenikmatan di dalam dunia ini yang tidak pernah akan memuaskan jiwamu yang paling dalam? Nah, ini kita sedang bahas kemarin di Persekutuan Pemuda, ya, tentang prinsip seperti ini.
Yang mirip sekali dengan Yeremia 2 ayat ke-13 yang panggilan Tuhan supaya mereka meninggalkan kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air. Supaya mereka datang kepada Tuhan, sumber mata air kehidupan. Mengapa engkau cari kenikmatan di dalam dunia ini yang tidak pernah bisa memuaskan jiwamu? Merasa diri mampu, merasa diri kaya, merasa diri tidak perlu apapun dari Tuhan. Orang demikian adalah orang-orang yang sesungguhnya buta, miskin. Baru engkau sadar, ketika engkau sadar kan kemiskinan kebutaanmu, maka engkau boleh datang berseru kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan jiwa kita. Satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kehidupan yang sesungguhnya kaya di hadapan Tuhan. Hidup yang berkelimpahan. Saya undang sekali lagi pemuda-pemudi untuk datang, ya. Banyak pemuda-pemudi di sini yang belum datang ke persekutuan pemuda. Saya dorong saudara sekali lagi untuk datang. Ya, kita yang retreat kemarin kita bersyukur cukup banyak, tapi mungkin saya dengar lagi assignment dan sebagainya. Lagi banyak assignment memang menjelang akhir semester. Ya, saudara harus kerjakan, itu tanggung jawab saudara, para pemuda-pemudi. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang dibuang bukan persekutuan pemuda. Ya, yang dibuang bukan ibadah. Yang dibuang adalah nonton Netflix, dibuang. Ya, yang dibuang adalah browsing-browsing yang tidak perlu dibuang. Ya, yang dibuang adalah itulah yang dibuang. Ya, yang sesuatu yang kurang perlu. Apalagi dalam saat-saat sibuk ini. Justru saya dorong saudara-saudara, para pemuda-pemudi, para mahasiswa untuk datang ke kebaktian persekutuan pemuda hari Sabtu 10.30. Saudara yang ingin tahu berapa indahnya, ya, sudah tanya kepada saudara-saudara yang datang. Begitu bagus, begitu penting. Bukan hanya retreat itu penting, respons-respons mereka sangat penting. Tapi kalau tidak di follow up dengan minggu lepas minggu, dengan pembentukan pikiran, pembentukan hati. Sebentar api itu akan redup, sebentar semangat itu akan hilang sebentar saja. Tapi dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang belum datang persekutuan pemuda, saya undang saudara, saya dorong saudara, saya mendesak saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendetamu, biarlah engkau boleh datang setiap hari Sabtu jam 10.30. Kita bertumbuh bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Inilah panggilan dari Tuhan di sini juga bagi kita sekalian. Panggilan untuk meninggalkan kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air. Yang mencoba mencari kepuasan dari segala macam. Ini adalah seperti perempuan Samaria yang mencoba mencari kepuasan dengan 5 suami sebelumnya. Dan sekarang tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Dia terus kosong, dia terus mencari kepuasan. Tetapi ini adalah kolam yang bocor. Tidak bisa menahan air, diisi apapun sebentar hilang, sebentar habis dan kosong. Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan air yang hidup. Dan ketika engkau datang, percaya kepadaku, air yang hidup, aku akan berikan air yang hidup, dan air itu akan mengalir keluar dalam hidupmu terus sampai kepada kekekalan. Inilah panggilan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Panggilan ini juga digambarkan di dalam ayat yang ke-20. Bagian terakhir. Panggilan digambarkan dalam ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah gambaran dari sovereign grace of our Lord, ya, anugerah Tuhan yang berdaulat, yang ingin masuk ke dalam hati kita. Tidak ada yang memanggil dia. Ini adalah His grace, dia yang datang, dia yang berinisiatif, dia yang mengetuk pintu hatimu. Gambaran di sini menggambarkan hidup kita seperti rumah, seperti ada pintunya yang sedang diketuk.
Dan ini adalah juga panggilan yang personal bagi setiap kita. If anyone, here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice, kalau ada, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Ini bukanlah ketukan dari pintu dari seorang pengemis yang tidak ada tempat tinggal, yang mencari tempat tinggal. Tapi ini adalah ketukan dari seorang yang ingin datang memberikan anugerahnya kepada kita. Bahkan ini boleh dimengerti sebagai gambaran ketukan daripada seorang kekasih yang digambarkan di dalam Kidung Agung pasal yang kelima. Mirip sekali sebenarnya. Saya bacakan bagi saudara Kidung Agung pasal yang kelima ayat 2-5a. Di situ dikatakan Kidung Agung Song of Songs. Di situ katakan, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Gambaran yang sangat indah, seperti seorang kekasih yang menantikan kekasihnya untuk datang, membuka pintu, berdebar-debar. Saudara, itulah seharusnya kita datang setiap minggu sebenarnya. Setiap minggu, bahkan setiap hari-hari kita. Tetapi yang puncaknya seminggu, paling sedikit 1 minggu 1 kali kita datang beribadah seperti kita ingin bertemu dengan kekasih kita. Dia ingin masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Saudara pernah mengingat, kalau saudara pernah mengikuti dulu di Unstrike yang bersama-sama dengan Gary Sidney, Pendeta Agus pernah mengatakan hari Sabat itu, kata Sabat itu. Kita harus mengertinya, kalau kita mengerti itu sangat mirip dengan keintiman Sabat itu. Adalah keintiman seperti keintiman antara suami dengan istri. Yang datang, suami yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tempat tidurnya sudah rapi, wangi-wangian. Dia sudah rapi, sudah bersih semuanya. Sudah siap untuk menerima sang istri masuk di malam pertama itu. Masuk ke dalam pintu kamarnya, masuk. Tapi ketika istrinya buka, maka ternyata istrinya lagi pegang HP. Dan tidak pedulikan akan suaminya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk menyambut, mengasihi. Untuk mengekspresikan kasihnya. Istrinya lebih concern tentang Instagramnya. Itulah kita bisa mengerti kekecewaan, kesedihan, kemarahan Tuhan di sini. Karena itu aku akan memuntahkan engkau. Lebih baik engkau dingin ataupun panas. Dia ingin masuk. Dia ingin masuk ke dalam ruang utama kita. Ketika Kristus masuk ke dalam rumah kita, dia tidak akan berhenti di dalam ruang tamu. Di sini saja ya. Tidak, dia akan masuk ke dalam. Karena Tuhan Yesus mengatakan sini, ketika engkau membukakan pintu, aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Dia jadi tuan rumah sebenarnya. Ia makan bersama dengan aku. Ketika dia masuk, dia menjadi tuan rumah. Dia tidak pernah akan menjadi tamu di dalam hidup kita. Dia akan mengatur kehendaknya, apa yang dia inginkan bagi hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan itu bukan hanya untuk menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaannya, tetapi itu untuk kebaikan kita. Karena tanpa itu, tanpa dia menjadi tuan rumah dan berkuasa atas hidup kita,
maka sesungguhnya kita akan dimuntahkan oleh Dia. Dan kita sesungguhnya adalah seperti perempuan-perempuan bodoh itu, 5 gadis bodoh itu, yang datang ingin menyambut, tetapi tidak mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, biarlah hari ini kita mendengar firman yang cukup keras, tetapi biarlah kita mendengar perkataan Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang sangat indah. Janji yang melampaui dari janji-janji yang sebelumnya. Ada janji-janji yang indah juga sebelumnya, tetapi di puncak di dalam surat yang ke-7 kepada jemaat di Laodikia ini. Dia mengatakan, barang siapa menang, barang siapa meresponi dengan benar, barang siapa membuka hatinya, barang siapa membiarkan Tuhan berkuasa atas hidupnya, dan ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. To him who overcomes, I will give the right to sit with me, with Christ, on my throne. Di atas tahtanya kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel sesungguhnya. Sekarang janji ini diberikan kepada semua umatnya. Saudara dan saya, if anyone hear my voice, mendengar suaraku, mendengar ketukanku, membuka hati, menerima, dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan duduk bersama-samaku di atas tahtaku, on my throne, dan memerintah bersama-sama dengan aku. Saudara sekalian, ini kita bisa melihat di sini adanya sovereign grace of the Lord. Ini adalah anugerah Tuhan, Dia berinisiatif, Dia memberikan perintah, memanggil kita. Tapi kita harus berespons. Ada human responsibility di sini. Kita harus berespon, mendengar ketukan itu, mendengar panggilan itu. Orang harus datang meresponi, membuka pintu lebar-lebar, biarkan Tuhan masuk dan berkuasa atas hidup kita. Dia memanggil kita untuk mempersembahkan akan tubuh kita, seluruhnya, seluruh hidup kita, setiap bagian daripada tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. A living sacrifice, korban hidup. Mengapa? Mengapa Dia berhak memerintahkan kita memberikan segala-galanya bagi Dia? Karena Dia telah terlebih dahulu memberikan dirinya kepada kita. In view of God's mercy, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi apa yang aku sudah beritakan, Paulus katakan di dalam pasal 1 hingga pasal yang ke-11 kitab Roma. Semua anugerah, belas kasihan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih lemah. Bahkan Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih menjadi seteru dan musuh daripada Allah. Dia telah memberikan seluruh dirinya, hidupnya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu satu-satunya respons yang layak, yang berkenan kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak ingin kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan ingin kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan. Saya mendengar sharing, banyak sekali pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Bukan kita mau sibuk-sibuk, melelah-lelahkan diri, capek-capek. Tidak, karena ini adalah panggilan Tuhan bagi kita dan kita ingin membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita semua bertumbuh bersama-sama dalam iman kita, karakter kita. Sehingga kita mengalami hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan bagi kita. Sungguh-sungguh mengenal Dia.
sungguh-sungguh beriman kepada Dia, dan menjadikan Tuhan adalah Tuhan penguasa atas seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya ajak saudara teduh sejenak di hadapan Tuhan dan meresponi akan panggilan firman, berita firman pada hari ini. Berdoa kepada Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu. Katakan kepada Dia, mungkin kau bertobat, kau minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kau berjanji, mungkin kau meminta Tuhan beri kekuatan. Kita boleh sungguh-sungguh, engkau boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan dan berjanji untuk melayani Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk pelayanan-pelayanan di gereja yang begitu banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ambil waktu doa pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih sekali lagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Kau yang mendengar akan seruan doa kami. Tuhan Kau yang mengetahui keadaan hati kami masing-masing. Tuhan kami bersyukur Engkau berbicara dan memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan pimpinlah setiap kami. Kau dengarlah doa kami. Dan Tuhan bentuklah kami semua menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Yang terpancar dari semua akan hidup kami. Terpancar dari apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, bagaimana kami mengisi akan waktu kami, bagaimana kami memakai uang kami, bagaimana kami boleh melihat pekerjaan kami di hadapan Tuhan, bagaimana kami memperlakukan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku, tapi kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, berkobar-kobar bagi Engkau, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami, karena kami tahu jerih lelah kami di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Pimpinlah kami, berkati kami, beri kekuatan kepada gereja di tempat ini, dan bagi setiap pribadi-pribadi yang ada, yang hadir mendengar firman pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.